Wuling REV yang range-nya 200 km. Kembali merambah tanah. Yeah. Come on. Akhirnya kita berkesempatan untuk mereview mobil Wuling REV ini. Nah, mobil ini adalah salah satu mobil, mungkin adalah mobil listrik paling laris di Indonesia ya. Hari ini penjualannya sudah mencapai ribuan malah. Oke, penasaran dengan Wuling REV ini? Kita bahas dari sampingnya dulu yuk. Oke, bagian samping dari Wuling REV 200 km. Nah, bagian samping ini ringkas sekali ya mobilnya gitu. Jadi mengingatkan saya kepada mobil ringkas juga sebelumnya yang pernah dijual di Indonesia, yaitu Smart Fortwo. Nah, tetapi bedanya mobil ini 4-seater atau 2+2 gitu. Jadi walaupun dia pintunya hanya ada 2 ya di sampingnya, dia di belakang sini ada kursi lagi gitu di belakang ini. Jadi aksesnya masuknya seperti biasa ya. Jadi dimajukan dulu kursi depannya, baru kita masuk ke belakang. Oke, pintunya sendiri ini nggak tahu mobilnya karena kecil ya atau karena gimana ya, tapi saya rasa pintunya ini gede banget sebenarnya untuk mobil seukuran ini. Dan bahkan mungkin untuk mobil ukuran standar pun ini pintunya agak panjang. Mungkin karena untuk mengakomodasi penumpang belakang untuk bisa masuk dengan lebih gampang gitu ya. Nah, di sini ada spion ya. Spionnya itu udah ada lampu sen LED-nya di sini, warna hitam. Nah, mobil ini sendiri dia dual tone ya. Bawahnya ini biru, cantik sekali birunya, lucu. Atasnya itu hitam, dual tone. Oke. Ini samping door handle-nya seperti ini ya, dari ditarik seperti ini ke pinggir. Nah, ini karena versi yang 200 km, kuncinya seperti ini. Nah, masih standar ya. Biasa lock unlock dan ini untuk membuka bagasi belakang. Nah, kalau yang versi dia yang 300 km, dia ada tombol di sini untuk sistem keyless entry-nya. Jadi kita tinggal sakui saja, tidak usah dikunci atau dibuka, tinggal pencet aja gitu. Oke, kita lihat bannya ya. Ini bannya kecil, hanya 12 inci ukurannya. Hampir sama dengan ban motor pada umumnya. Nah, tapi bedanya ini lebih lebar dibanding ban motor seperti biasanya. Nah, ini ada jendela juga, ini jendelanya kecil segini untuk penumpang belakang, dan jendela yang depannya ini cukup besar ya dan flat untuk penumpang depan gitu. Di sini ada jendela kecil ya, seperti kayak di Honda Jazz gitu, lumayan membantu untuk visibilitasnya gitu. Oke, bagian samping ini juga ada semacam ini list chrome ya, ini pemanis gitu ya, supaya desain ininya dia mengalir dari depan dan ke samping gitu. Ini niat lah, bisa dibilang desainnya niat gitu, gak asal-asalan ya dari samping ini. Oke, sepertinya sudah dari samping, kita langsung ke belakang yuk. Nah, oke, sekarang kita ada di bagian belakang dari Wuling REV. Nah, di bagian belakang ini ada yang menarik sih menurut saya. Salah satunya adalah penempatan logo Wulingnya. Dia tidak pakai logo yang sayap itu ya, yang bentuknya kayak W. Tapi di sini tulisan Wuling gitu, memanjang gitu. Ini keren sih ini, mengambil inspirasi dari pabrikan Jerman itu. Nah, ini dia ada garis merah. Nah, kalau yang di 200 km ini dia tidak menyala, tapi yang di varian 300 km dia menyala gitu sebagai semacam lampu ini ya, lampu DRL-nya, tapi yang belakang gitu. Nah, di bawahnya ini ada lampu biasa ya, seperti biasa, lampu rem, lampu sen dan lampu mundur. Nah, semuanya ini karena varian yang 200 km dia masih halogen semuanya. Di sini juga ada reflektor dan ini ada pemanis dikit ya, warna abu-abu gitu. Jadi semacam apa ya, memberikan aksen-aksen yang supaya mobil ini lebih kelihatannya desainnya lebih menarik gitu ya. Kita lihat aja di atasnya dia warna hitam, di bawahnya biru, di sini ada aksen warna abu-abu. Itu keren sih ini mobilnya. Ada reflektor ya tadi udah, dan ini penempatan untuk plat nomornya ada di bawah sini. Nah, di sini kalau ada perhatikan ada kamera mundur dan di sampingnya ini ada untuk tuas elektronik untuk membuka bagasi belakang. Nah, di atasnya ini ada third brake lamp, lampu rem ketiga, dan di sini
kaca belakangnya lumayan gede sih kalau untuk seukuran mobil gini ya. Dan dia ada ada defoggernya nih di sini ya, 3 garis ini. Gitu. Atasnya tidak ada spoiler dan tidak ada wiper belakang gitu. Oke. Itu saja mungkin balik. Oh, bentar. Ini logo REV-nya. Nah, logo REV-nya ini saya sebenarnya cukup suka ya dengan logonya ini, dengan emblemnya ini. Kenapa? Karena dia tidak berusaha untuk jadi kayak gagah atau garang atau gimana. Karena mobilnya ini lucu, font logonya pun kayak dibikin ya udah yang lucu aja gitu, gak usah kayak yang terlalu garang gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang fontnya terlalu dibikin garang gitu, ini lucu lah pokoknya. Ya udah, ini bagian belakang dari Wuling REV, kita lanjut ke bagian depannya. Oke, sekarang kita ke bagian depan dari Wuling REV ini. Nah, bagian depan ini salah satu bagian yang cukup penting ya, banyak gitu ininya. Karena kenapa bagian depan penting? Karena di sini charging portnya tidak di samping atau di belakang, ini ada di depan, di belakang logo Wulingnya ini. Nah, di sini ya, dibuka lagi ya di sininya. Jadi seperti itu untuk bensin gitu. Nah, pengisiannya ini menurut data sekitar 12 jam untuk menggunakan listrik yang 2200 watt gitu. Cukup gimana ya, kalau menurut saya oke-oke aja selama kita makainya di dalam kota. Nah, misalnya kita pulang kerja, kita charging, paginya juga udah penuh ya gitu. Oke, bagian depan ini untuk yang varian range 200 km, dia menggunakan lampu halogen seperti biasa. Nah, untuk yang varian yang 300 km, dia menggunakan lampu dual LED proyektor yang posisinya ada di atas dan di bawah gitu. Dan bedanya di sininya ada lampu LED DRL gitu untuk varian yang 300 km. Nah, kalau yang di sini tidak ada gitu. Jadi hanya lampu standar saja ya. Lampu sennya ada di bawah. Mengikuti bahasa desain yang belakang, yang depan pun sama. Ini agak warna abu-abunya ya gitu. Sama seperti yang di belakang. Nah, di atas ini ada sebenarnya kayak semacam cup juga. Isinya buat kayak washer fluid dan yang lain-lain gitu ya. Dan kondenser untuk AC gitu. Tapi tidak banyak lah gitu. Dibukanya pun hanya ya seginilah gitu. Nah, ini wipernya udah pakai wiper jenis frameless ya, keren. Seperti wiper aftermarket. Nah, dan atasnya dia dual tone jadi warna hitam gitu. Ini kacanya sendiri cukup gede ya untuk mobil ukuran segede gini. Tidak ada fog lamp, tidak ada lampu yang lainnya. Tapi ini depannya cukup lucu dan ringkas ya bentuknya gitu. Tidak banyak. Nah, menurut saya Wuling REV ini kalau dipakai di dalam kota bisa dibilang sangat worth it ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita kan suka males nyalain mobil gitu. Apalagi ya sekarang harga bensin sedang mahal gitu. Untuk kayak perjalanan dekat gitu, kita misalnya ke kantor yang jaraknya tidak terlalu jauh lah, misalnya ke kantornya jaraknya misalnya 1 jam perjalanan misalnya dengan sedikit-sedikit macet, cukup worth it menurut saya kalau dipakai dalam kota. Nah, hanya untuk keluar kota range 200 km-nya agak sedikit membatasi sih kalau yang 200 km gitu. Nah, kalaupun misalnya ada chargingnya masih cukup lama gitu untuk varian yang ini. Memang baterainya tidak terlalu besar, tapi karena dia body mobilnya dan mobilnya overall dia kecil, dia jadi dengan baterai yang sebesar itu dia cukup bisa melaju hingga 200 km tadi yang diklaim oleh Wulingnya sendiri. Oke, penasaran dengan rasa mengendara Wuling REV ini juga? Saya juga penasaran dengan rasa berkendaranya karena ya ini mobil elektrik yang cukup mainstream ya sekarang gitu. Sekarang kita langsung uji tes jalan. I fell for every word you said.
Oke, selamat datang di kabin interior dari Wuling REV. Nah, bedanya sekarang spesial ya. Kita akan bahas interiornya sekaligus kita bahas impresi berkendara dari mobil ini. Oke, sebelum itu saya akan mengaturkan terima kasih ke Pak Aris dari Wuling Arista Cimahi karena telah memfasilitasi kami untuk mereview mobil Wuling REV ini. Terima kasih Pak Aris. Oke. Baik. Nah, lanjut ke interior dari mobil ini. Nah, interior dari mobil ini walaupun dari luar mobilnya terasa ringkas, dia untuk saya, at least ya, joknya ini cukup ya. Dan teman saya yang lebih besar dari saya dan lebih tinggi dari saya juga sudah mencoba dari mobil ini. Dia cukup pas di dalam mobil ini. Mobil ini interiornya dia semuanya warnanya cerah ya. Kalau yang 200 km ini dia abu dan warna putih. Joknya pun dia warna putih. Nah, ini ada kelebihan, ada kekurangannya tentu. Nah, warna putih memang terlihat sangat bagus ya, bersih gitu kelihatannya. Tapi sekalinya kotor dia ya, Anda harus telaten untuk membersihkan mobil interior dari mobil ini. Nah, untuk yang varian 200 km ini, joknya dia fabric kain ya, bukan kulit. Nah, yang 300 kilo baru dia joknya kulit. Nah, perbedaan selanjutnya adalah ini, rem tangannya. Dia masih menggunakan rem tangan manual. Kalau di yang 300 km dia sudah otomatis rem tangannya. Udah elektronik gitu dan udah auto hold juga. Nah, ini perpindahan apa ya, maju mundurnya atau persendalannya kalau mobil konvensional dia menggunakan dial seperti kayak Carnival ya. Ada charge ini, ada ya maksudnya apa ya? Mungkin P-nya R, N, D dan D gitu. Nah, ini mungkin untuk mode mengecasnya gitu. Nah, pengaturan AC-nya ada di sini melalui 3 dial, 3 putar-putaran. Yang sebelah sini adalah temperatur, yang tengahnya adalah fan, yang sebelah sini adalah arah semburan. Nah, mobil segini aja udah ada arah semburannya ya. Nah, keren gitu. Di bawahnya yang unik ini ada hook untuk meletakkan ini kresek atau kantong gitu ya. Lucu sekali gitu. Jadi emang kayak didesain untuk dibawa ke pasar gitu ya, untuk jalan-jalan. Nah, di bawahnya juga ada charging port ya, USB A dan USB Type C gitu. Nah, tapi di mobil ini tidak ada glove box ya, hanya ada tempat penyimpanan dengan semacam cargo net dan di atasnya juga ada tidak tertutup ya. Di sini pun ya bisa dijadikan tempat penyimpanan, tapi menurut saya kurang ideal karena takutnya nanti masuk ke tempat mekanisme dari rem tangan ini gitu. Nah, di tengah ini juga ada switch atau tombol untuk ini kaca samping ya. Jadi dia ada di samping sini. Jadi di sininya hanya ada door handle saja gitu. Nah, di door cardnya sendiri ini pintunya besar ya. Dia sampai ke belakang saya gitu pintunya. Cukup besar. Karena ya untuk tadi memudahkan penumpang belakang untuk naik gitu. Nah, di sampingnya ini ada tempat penyimpanan juga. Dia ada cup holder semacam atau botol gitu ya di sini. Dan di door cardnya juga ada semacam pocket ya, ada semacam sakunya gitu, tapi dia lumayan lebar gitu. Nah, di depannya sini ada semacam apa ya, cup holder, tapi saya kurang ini ya, kurang tinggi gitu untuk sebuah cup holder. Kalau misalnya cupnya gede dan tinggi, agak rentan untuk jatuh. Nah, mungkin untuk cup kecil dia lumayan lah bisa gitu. Nah, di tengahnya ini ada tempat penyimpanan juga, lumayan. Dia untuk menyimpannya koin ya, saya sarankan sih nggak koin ya, karena ini permukaannya dia kurang ini ya, kelihatan kurang durable gitu. Jadi kalau koin sepertinya akan cepat rusak gitu. Jadi yang lunak-lunak saja untuk taruh sini gitu. Nah, samping sini juga ada tempat penyimpanan, ini dipakai untuk koin. Nah, di dalamnya ini untuk pakai karet ya. Jadi kalau misalnya nyimpan koin di sini dia nggak akan berisik. Oke, belakang tadi teman saya udah pernah nyoba dia. Nah, sambil jalan ya. Tingginya sekitar 185 cm, tinggi gede lah orangnya. Dia dengan posisi mengemudi saya yang segini, dia cukup untuk di belakang gitu. Jadi ya cukup usable. Hanya ketika bangku belakang itu dinaikkan, dia jadi tidak mempunyai bagasi. Kalau pintu belakang dibuka itu jadi tidak ada bagasinya sama sekali mobil ini gitu ya. Itu kekurangan dari mobil ini gitu. Jadi tapi untuk dipakai berdua ini cukup enak gitu.
Nah, lanjut ke mengemudi, kita masukkan ke D ya. Lewat diputar gitu dengan pencet rem dulu baru D. Nah, mengemudi mobil ini ya untuk yang pertama kali naik mobil listrik sebenarnya cukup natural sebenarnya. Dia tidak banyak perbedaan dengan mobil-mobil biasa lainnya gitu. Hanya saja dia sangat ini ya. Kebanyakan mobil listrik dia memiliki fitur one pedal driving. Jadi kita lepas gas aja dia udah akan mulai deselerasi, akan mulai melambat gitu. Jadi tidak usah pencet rem juga dia langsung kayak melambat gitu. Nah, itu untuk fungsi regenerative braking gitu. Jadi ketika kita banyak turunan atau banyak deselerasi, dia akan mengisi baterainya melalui tadi regenerative brakingnya tadi gitu. Jadi jarang sekali saya selama memakai mobil ini untuk menggunakan pedal remnya gitu. Nah, untuk akselerasinya sendiri cukup, untuk di dalam kota cukup. Dia tidak terlalu gila ya, kayak kebanyakan mobil elektrik gitu, kayak yang di tip down langsung wah gitu. Enggak, ini ya karena mobil kota dan ya target usernya pun dia gak begitu bukan untuk yang kebut-kebutan. Dia cukup saja gitu, tidak terlalu gila lah gitu. Nah, uniknya di sini ada semacam bunyi mobil listrik ya, bunyi motor listriknya terdengar sekali sih, gitu. Nah, keren sih gitu. Nah, sekarang saya ini ya masuk ke infotainment dan cluster tengahnya. Dia semuanya untuk tipe yang 200 km ini semuanya ada di sini. Infotainment, vehicle status dan yang lainnya semuanya ada di sini. Untuk infotainment ada radio FM dan AM, dan ini ada range gitu ya, persenan baterai dan power. Nah, di sini bedanya tidak ada RPM, adanya hanya power gitu. Jadi kita pakai berapa persen power gitu ya. Nah, kalau kita lagi pakai regenerative braking, dia akan minus. Nah, minus ini berarti dia sudah masuk lagi ke baterainya gitu. Berarti dia menghasilkan listrik untuk di charge lagi ke baterainya gitu. Kalau minus, kalau plus ya kalau misalnya nggak ada minusnya berarti dia pakai dari baterai gitu. Ini cukup lengkap ya. Di sini ada kecepatan ya, harus ada ya, kilometer, ada odo gitu, ada di tengahnya itu mobil ya, mobil wulingnya gitu. Kalau kita pencet hazard, dianya juga ikut nyala gitu si hazardnya. Kalau kita pencetnya sen atau kita rem gitu, dia nyala juga gitu ini remnya. Nah, ini cukup lah gitu. Kalau yang 300 dia terpisah layarnya gitu. 300 km dia terpisah untuk infotainment dan cluster ini. Nah, untuk kekedapan kabin dia cukup. Surprisingly cukup dia. Cukup kedap gitu kabinnya. Tidak terlalu berisik, suara motor dari luar tidak terlalu terdengar gitu. Bahkan karena tidak ada suara mesin, biasanya jadi terdengar suara-suara yang lain ya. Dia tidak begitu gitu. Dia cukup ya senyap, hening gitu. Karena ya tidak ada motor listriknya, dia hening gitu. Pengendalian dan suspensi dari mobil ini sebenarnya kalau dari secara suspensi dia limbung, agak dikit limbung ya. Body rollnya sedikit terasa. Walaupun ya baterainya ada di bawah dan center of gravity-nya rendah, dia cukup agak limbung gitu. Tapi karena limbung itu jadi empuk suspensinya, enak gitu. Nah, dan pengendalian untuk steeringnya agak kecil ya, gak gede-gede amat gitu ya. Dan dia ada feedbacknya. Ini saya surprise sekali, mobil ini ada feedback steeringnya gitu. Ini saya tidak berharap ada feedbacknya, tapi ternyata ada gitu, keren. Ya walaupun seperti kayak kita simulator game gitu ya, dia agak sintetik, tapi ya ini ada feedbacknya. Daripada gak ada sama sekali, ini ada feedbacknya gitu, enak sekali. Baik lagi ke suara-suara ya, dia gak banyak suara-suara. Nah, tapi yang terdengar dominan itu adalah suara tadi dua, motor listrik dan suara kondenser AC-nya dan kompresor. Dia lumayan agak, dan fan ini ya, fan untuk kondensernya dia agak lumayan kencang gitu untuk suara ini. Jadi ya didominasi suara itu gitu. Tapi ya karena mobil elektrik dia gak ada. Nah, satu yang menurut saya agak sedikit mengganggu dari mobil ini,
bisa dibilang minor sih sebenarnya. Cuma bagi saya cukup noticeable. Noticeable-nya gimana? Karena dia interiornya terang warnanya. Dia jadi agak silau kalau kata saya. Jadi saya harus pakai sunglass gitu untuk nyetirin mobil ini di siang hari gitu. Nah, overall mobil ini ya untuk komuter di dalam kota saya cukup salut ya dengan rasa mengemudinya gitu, terutama ini experience yang ya bisa dibilang pertama bagi saya gitu, menyetir mobil elektrik yang cukup komprehensif gitu ya. Dan ya untuk di dalam kota saya yakin ini akan sangat usable gitu ya, bagi Anda yang tadi tidak begitu senang dengan menyalakan mobil gitu ya, apalagi maintenance mobil-mobil konvensional gitu kan, harus ganti oli, harus yang lain-lain lah gitu ya, banyak gitu upkeep-nya. Nah kalau mobilnya kan tinggal charge, maintenance ya tinggal ke bengkel resmi juga gak begitu banyak ya, gak banyak oli, gak banyak apa gitu, gak banyak coolant gitu, paling ya simple kayak kita ngecek tekanan ban gitu dan yang lain-lain gitu. Kalau Anda berkenan, silahkan kunjungi link di bawah untuk link Saweria dan Kaya Karsa kami gitu. Baik, terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.